guys, kali ini Jem27 akan membahas film Taiwan yang terinspirasi dari kisah nyata tentang keluarga pemuja aliran sesat di Kaohsiung, Taiwan pada tahun 2005. Film tersebut mengisahkan tentang seorang ibu bernama Li Ronan yang ingin menyelamatkan putrinya bernama Dodo dari sebuah kutukan kuno yang berasal dari Ronan sendiri 6 tahun lalu. Karena gabut dengan besti-bestinya, mereka malah masuk ke sebuah terowongan terlarang. Hal tersebut membuat kekasih Ronan dan keluarganya meninggal secara misterius hingga mengakibatkan Ronan menderita dan kena mental. Lantas bisakah Ronan menyelamatkan anaknya? Dan selamat datang di channel Jem27. Awal kisah dimulai dengan seorang wanita bernama Ronan yang sedang merekam dirinya sendiri. Di sini dia menceritakan tentang kutukan mengerikan yang sedang menimpa anaknya. Kutukan tersebut muncul pada kejadian 6 tahun yang lalu, di mana Ronan melakukan sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Kemudian Ronan menjelaskan kalau ia merekam dirinya sendiri yang sekarang kita nonton ini agar dapat membantu meringankan kutukan anaknya. Lalu Ronan meminta kita untuk melihat dan menghafal simbol misterius ini. Setelah kita disuruh menghafal simbol tersebut, Ronan kembali meminta kita untuk membacakan sebuah mantra aneh bersama-sama walaupun hanya dalam hati. Keesokan harinya, Ronan kembali merekam dirinya. Kali ini ia lakukan sebagai momen karena akan bertemu dengan sang anak yaitu Dodo. Di sini ibu panti asuhan yang sebelumnya mengasuh Dodo datang karena akan mengantarkan Ronan ke panti asuhan. Di panti, Dodo dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang hingga tumbuh sehat. Dodo juga sangat dekat dengan seorang pria yang bernama Ming. Dodo bahkan memanggil Ming dengan sebutan ayah. Ming adalah salah satu pengelola panti asuhan. Ketika ditanya mengapa Ming lebih senang mengelola panti, ia memberitahu kalau dirinya tidak ingin menikah dan mau merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang ayah. Saat Ronan tiba di sana, Dodo sangat bahagia karena ia bisa kembali bertemu dengan ibunya. Dodo sangat menyukai salah satu boneka di sana dan ingin membawanya pulang. Mendengar itu, Ronan berjanji akan membelikan boneka baru untuk Dodo. Hari ini adalah hari terakhir Dodo di panti asuhan. Sebelum pergi, mereka sempat berfoto bersama. Kali ini Dodo akan dirawat kembali oleh Ronan. Di sini Ronan dan Dodo akan tinggal di sebuah rumah baru. Bagaikan vlogger TikTok, setiap aktivitas di rumah Ronan tidak pernah sedikit pun lepas dari kamera. Ketika Dodo bertanya mengapa Ronan selalu merekam mereka, Ronan menjelaskan kalau sebelumnya ia pernah sakit dan tidak bisa merawat Dodo. Kali ini Dodo sudah kembali bersamanya dan Ronan akan merekam hari-harinya bersama Dodo agar kelak ketika Dodo dewasa, Dodo bisa melihat kembali momen-momen indah bersama Ronan. Setelah kebersamaan Ronan dengan Dodo, di sini mulai terjadilah gangguan aneh di rumahnya. Setelah kejadian barusan, Ronan kembali merekam dirinya untuk memberitahu keadaan Dodo. Saat sedang bercerita, tiba-tiba lampu di rumah Ronan mati. Ketika Ronan pergi mengeceknya, terlihat adanya seseorang yang sedang mematikan lalu menghidupkan kembali lampu di rumah Ronan. Di saat Ronan semakin mendekat, tiba-tiba suara teriakan tersebut membuat Ronan ketakutan. Saat Ronan mengecek keadaan Dodo, Ronan sangat-sangat terkejut karena melihat Dodo yang sudah tidak berada di sana. Di sini juga Dodo mulai bertingkah aneh. Ternyata Dodo kerasukan dan terlihat dari pensil warna milik Dodo yang membentuk sebuah simbol aneh yang kita lihat di awal scene tadi. Sejak insiden itu, Dodo sering melihat sosok tak kasat mata yang sering menampakkan diri. Setelah kejadian itu, Ronan menaruh sebuah kamera di salah satu boneka Dodo yang sering Dodo bawa. Ketika Ronan kembali memeriksa rekaman-rekaman tersebut, Ronan pun melihat sosok mengerikan yang selama ini sering Dodo lihat tertangkap di kamera. Hal itu membuat Ronan ketakutan dan lebih waspada menjaga Dodo. Dengan seiring berjalannya waktu, Dodo dan Ronan semakin dekat. Tak lama kemudian Ronan kedatangan tamu. Ronan pun meminta Dodo untuk menunggunya sebentar. Di sini pria tersebut menanyakan kepada Ronan soal patung Bunda Buddha. Dodo yang sedang sendirian tiba-tiba mendengar suara dari sosok yang selama ini dia lihat, mengajak Dodo ke sebuah tempat yang sebelumnya tidak Dodo datangi. Di sana Dodo masuk ke sebuah ruangan dan mulai membacakan mantra-mantra aneh, juga sambil menonton video aneh di sebuah kamera.
Untung saja Ronan datang dan kaget karena melihat Dodo yang sedang menonton video tersebut. Kekhawatiran Ronan selama ini akhirnya terjadi. Hal tersebut membuat Dodo kembali bertingkah aneh. Di sini tiba-tiba Dodo mengalami kelumpuhan yang tidak bisa dijelaskan. Pihak panti asuhan yang mengetahui peristiwa itu kecewa dengan apa yang menimpa kepada Dodo. Di sini pengadilan mencabut hak asuh Dodo dari tangan Ronan. Tak ingin berpisah dengan Dodo lagi, Ronan nekat membawa Dodo diam-diam dan pergi dari sana. Saat bersamaan, Ming yang akan melewati gang tersebut melihat Dodo. Merasa apa yang dilakukan Ronan adalah bentuk kasih sayang seorang ibu yang tidak ingin kehilangan anaknya. Ming pun tidak memberitahu pihak panti. Setelah pergi dari sana, Ronan yang takut Dodo kembali bertingkah aneh, membawa Dodo pergi ke tempat keluarga Chen untuk menemui seorang dukun lah bisa dibilang. Di tengah perjalanan, gangguan-gangguan aneh terus terjadi. Mereka malah tersesat dan dibuat hanya berputar-putar saja di jalan tersebut. Ketika Ronan sedang merekam keadaan sekitar, tiba-tiba setelah gangguan itu berhenti, Ronan sampai ke tempat keluarga Chen. Setibanya di sana, Ronan memberikan sebuah kamera kepada sang dukun yang bernama Master Ching. Menurut Ronan, isi video dari kamera itulah yang menyebabkan seseorang bisa terkena kutukan. Mendengar itu membuat Ming kepo dengan isi video dari kamera tersebut. Tak menghiraukan Ming, Master Ching terus melakukan ritual, kemudian memberikan Dodo sebuah ramuan dedaunan untuk dimakan Dodo. Proses penyembuhan Dodo butuh waktu 7 hari. Di sini istri Master Ching memperingati Ronan bahwa dalam 7 hari berturut-turut selama proses penyembuhan, Ronan diminta untuk tidak boleh memberikan makanan kepada Dodo apapun itu. Jika Ronan melanggar, akibatnya akan fatal. Selama proses penyembuhan, bukanlah hal mudah untuk Dodo. Ia tidak boleh memakan apapun. Hari demi hari Dodo lewati. Saat hari ketiga kondisi Dodo semakin memburuk. Rasa lapar membuat Dodo berhalusinasi sedang memakan sebuah roti. Melihat tingkah anak semata wayangnya membuat hati Ronan tersayat. Tak tega anaknya kelaparan, Ronan akhirnya melanggar pantangan yang dikatakan istri Master Ching, lalu memberikan makanan kepada Dodo. Di sisi lain, Ming diam-diam telah mengambil rekaman yang pernah Dodo lihat. Di sini Ming melihat isi video tersebut. Ming mengatakan kalau sebagian isi dari video itu sudah rusak. Tak mau rasa keponya semakin menjadi-jadi, Ming mencari tutorial untuk memperbaiki file video di YouTube. Namun setelah dia melihat beberapa video yang berujung di video terowongan, seketika Ming mulai merasa keanehan di dalam dirinya. Setelah kehilangan giginya, Ming masih bisa mengendalikan dirinya. Kemudian mencari tahu tentang mantra-mantra yang sering Ronan ucapkan. Hingga akhirnya kutukan jahanam kini sudah menimpa diri Ming, dan Ming pun mulai berperilaku aneh seperti orang-orang sebelumnya yang membuat dirinya kembali ke alam barja. Sangat-sangat mengerikan. Kembali ke Ronan. Setelah memberi makan Dodo sepotong nanas, bukannya membaik, justru kini keadaan Dodo semakin memburuk. Singkat cerita, Ronan yang tidak ingin kehilangan anaknya membawa Dodo kembali ke Master Ching. Setibanya di sana, Ronan malah menemukan Master Ching yang sudah tidak bernyawa. Dari pantangan yang dilanggar oleh Ronan, justru membuat kutukan itu berbalik menyerang kepada Master Ching dan juga istrinya. Lalu, yang terjadi... Untung saja Ronan masih bisa pergi dari sana dan melarikan Dodo ke rumah sakit. Setelah pengobatan, Dodo masih bisa diselamatkan. Seketika keadaan Dodo sedikit membaik. Walaupun Dodo bisa sembuh, tapi tidak melepaskan Dodo dari kutukan yang ada pada dirinya. Tak lama kemudian, Dodo tertangkap kamera CCTV yang sedang dibawa oleh sosok tak kasat mata menuju ke sebuah mayat yang berada tepat di pinggiran rumah sakit. Dan ternyata mayat tersebut adalah bocil jahanam kesayangan sang bunda Buddha yang kini sudah beranjak remaja. Di sini Ronan akan memperlihatkan isi video dari kamera yang tadi Dodo dan Ming temukan. Scene diperlihatkan 6 tahun yang lalu, di mana Ronan
Yuan dan kekasihnya Dom. Di sini mereka bertiga membuat konten YouTube yang bernama Pembasmi Hantu. Yuan dan Dom masih memiliki ikatan saudara yang berasal dari keluarga besar Chen. Kali ini mereka bertiga akan OTW ke daerah terpencil, tempat di mana para leluhur keluarga Chen tinggal. Mereka ke sana karena sebelumnya Yuan dan Dom dihubungi oleh paman buyut mereka yang tinggal di daerah tersebut. Yuan dan Dom diminta datang karena keluarga besar Chen akan mengadakan ritual, sebuah tradisi yang sudah bertahun-tahun keluarga Chen lakukan. Selain hanya akan mengikuti ritual itu dan mengunjungi keluarga Yuan dan Dom, mereka bertiga juga berniat untuk mengungkapkan sebuah mitos dari cerita masyarakat tentang adanya sebuah terowongan terlarang yang konon katanya banyak ditemukan kejadian-kejadian mengerikan. Di tengah perjalanan, mereka malah menggiling sesuatu. Ketika dilihat ternyata itu adalah sebuah patung Buddha aneh. Yuan dan Dom yang tinggal di kota tentu saja tidak tahu kalau keluarga besar Chen menganut agama kuno yang menyembah kepada patung Buddha. Seperti biasa, mereka yang belum pernah melihat atau mengalami hal-hal mistis tentu saja tidak akan percaya dengan yang namanya syaitan. Di sini mereka akan memecahkan semua cerita mitos tentang terowongan terlarang. Singkat cerita, mereka pun tiba di sana. Ketika sampai, paman buyut mereka terkejut dengan adanya Ronan. Tak disangka, paman buyut mereka tidak mengizinkan orang asing untuk masuk ke tempat tersebut. Tanpa bacot, paman buyut menyuruh Ronan untuk segera pergi dari sana. Tak ingin Ronan bad mood, Yuan dan Dom memberitahu kalau Ronan adalah kekasih Dom. Mendengar itu, paman buyut memberitahu kalau Ronan tetap memaksa untuk berada di sana. Paman buyut tidak bertanggung jawab jika hal buruk yang terjadi. Saat bersamaan datanglah seorang nenek peot yang terus melihat Ronan. Di sini terlihat paman buyut dan nenek peot yang sedang membicarakan sesuatu. Setelah itu, mereka mendekati Ronan dan meminta Ronan untuk memperlihatkan tangannya. Tanpa basa-basi, nenek peot malah mengambil tangan Ronan dan melihat telapak tangan Ronan. Orang-orang yang tinggal di sini semuanya masih ada ikatan dengan keluarga besar Chen. Ketika sedang berjalan di tempat tersebut, paman buyut tidak ingin viral di TikTok dan memarahi Yuan dan meminta Yuan untuk tidak lagi merekam. Saat Ronan dan Yuan sedang bersiap-siap untuk mengikuti ritual, mereka malah dikejutkan dengan banyaknya ulat-ulat kecil yang berada di mana-mana. Setelah itu, mereka bertiga diminta melakukan ritual terlebih dahulu. Di sini mereka diajak untuk melakukan apa yang dilakukan paman buyut. Keluarga Chen masih percaya kalau arwah para leluhur selalu datang mengunjungi mereka. Ritual yang Ronan, Yuan, dan Dom lakukan adalah ritual penyembahan diri kepada Bunda Buddha. Tanpa mereka sadari, secara tidak langsung mereka telah menerima kutukan dari Bunda Buddha. Sosok anak kecil di sana katanya anak kesayangan Bunda Buddha. Bocil tersebut adalah media, di mana ketika Bunda Buddha ingin berinteraksi dengan keluarga Chen, pasti akan melalui bocil itu. Di sini bocil tersebut membawa mereka ke suatu tempat. Sayangnya Yuan dan Dom dilarang masuk ke dalam. Saat masuk ke tempat tersebut, Ronan merasa aneh karena melihat banyaknya patung yang tidak memperlihatkan wajahnya dan juga simbol aneh yang kita lihat ketika duduk kerasukan. Tak lama kemudian bocil Jahana meminta Ronan untuk memberikan makanan rambut Ronan kepada katak peliharaan keluarga Chen. Bocil Jahana pun memberitahu Ronan kalau Bunda Buddha menyukai Ronan dan juga bayi yang ada di dalam perut Ronan. Di sisi lain, Yuan dan Dom yang sedang digabut malah mengintip dan merekam semua aktivitas di sana. Bagaikan pelukis legend, Yuan yang gabut pun menggambar sesuatu yang bisa menciptakan Dede Gemoy. Sementara itu, Ronan dan bocil kematian sedang melihat katak aneh yang lagi memukbang rambut Ronan. Di sini Ronan yang melihat telinga sebelah bocil tersebut tidak ada, merasa aneh dan bertanya. Bocil tersebut memberitahu kalau dia telah dipilih oleh para dewa. Jadi Bunda Buddha mengambil daging telinganya untuk memberkahi keluarga Chen. Mendengar itu membuat bulu kuduk Ronak berdiri. Ketika sedang bercerita, tiba-tiba semua patung yang ada di sana berbalik dan memandangi mereka berdua. Melihat itu, bocil kematian menundukkan kepala Ronan, kemudian membacakan sebuah mantra aneh. 所以方木拿着 Mereka bertiga yang menyaksikan hal-hal aneh di tempat tersebut mulai merasa tidak nyaman. Takut apa yang dikatakan bocil kematian benar nyata adanya, mereka malah semakin kepo dan mulai merekam semua kegiatan yang ada di sana. Ternyata keluarga Chen membentuk sebuah sekte sesat yang menyembah kepada Bunda Buddha. Mereka menyuruh orang-orang asing untuk ikut dalam ritual yang mereka lakukan dengan kedua tangan mereka membentuk sebuah simbol aneh yang sering kita lihat. Tepat di malam itu, keluarga Chen akan mengadakan ritual sesat dengan perlahan
perlahan-lahan mereka bertiga yang tidak ingin ditangkap kakek buyut akan masuk ke terowongan terlarang. Saat sampai di sana, mereka malah menemukan bocil kematian yang kini terbaring dengan penuh tulisan mantra-mantra di sekujur tubuhnya. Di sini Dom mulai merasakan hal aneh. Takut terjadi sesuatu kepada mereka semua, Dom meminta Yuan dan Ronan untuk tidak masuk ke terowongan terlarang dan segera pergi dari sana. Mendengar itu tentu saja membuat Yuan marah. Tak ingin subscriber mereka berkurang, Yuan pun nekat memecahkan pintu masuk menuju terowongan terlarang. 前世宗族。算了，我认不要算了，讲好了。喂， Setelah pintu terowongan tersebut dirusak, mereka semua mendengar suara-suara aneh dari dalam terowongan. Kepo dengan suara-suara misterius itu, Yuan dan Dom masuk ke dalam. Sementara itu, Ronan menunggu di luar sambil menjaga bocil kematian yang masih belum sadar. Disinilah awal mula kengerian dan kutukan dimulai. Tak lama kemudian, Yuan keluar sendirian dengan tingkah aneh layaknya orang kerasukan. Setelah itu, terlihat jasad Dom yang dikeluarkan dari terowongan terlarang. Tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Ronan kembali mencari keberadaan Yuan. Dalam pencarian Yuan, Ronan menemukan banyak sekali keanehan yang dilakukan oleh orang-orang di sana. Di saat menemukan Yuan, Yuan malah menyerang Ronan. Tak lama kemudian, Ronan diperlihatkan dengan kejadian-kejadian aneh yang sangat-sangat mengerikan. Menyaksikan semua kejadian mengerikan itu membuat Ronan sangat kena mental dan ketakutan. Untung saja Ronan berhasil masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana. Di akhir video kita akan diperlihatkan dengan isi video saat Yuan dan Dom memasuki terowongan terlarang. Hati-hati karena di bagian video inilah bisa membuat orang-orang akan terkena kutukan. Dalam terowongan terlarang, banyak sesajen yang Yuan dan Dom temukan. Tak hanya itu, di dalam sana terdapat banyak sekali cermin-cermin dan mulai terdengar suara-suara aneh. Ada sebuah patung Buddha yang kepalanya ditutupi kain merah. Ketika Dom membuka kain merah tersebut, tiba-tiba 这个谁？让 inilah penyebab kematian Dom dan juga Yuan. Makanya jangan kepo. Setelah itu, Dodo kembali pulih dan pihak panti asuhan mengambil Dodo kembali dari Ronan. Tak ingin kutukan jahanam terus-menerus menyiksa Dodo, Ronan pun terpaksa merelakan Dodo. Ronan kemudian merekam dirinya kembali. Dalam rekaman tersebut, Ronan mengungkapkan kasih sayangnya kepada Dodo. Berharap ketika Dodo dewasa, Dodo bisa melihat kembali video-video kebersamaan Ronan dan dirinya. Ronan yang kini menjadi salah satu orang pilihan Bunda Buddha, tubuhnya mulai timbul mantra Dakjal Bunda Buddha. Ronan pun kembali datang dan masuk ke terowongan terlarang. Di sini Ronan mencari keberadaan patung Bunda Buddha. Setelah menemukan patung tersebut, Ronan kembali mengajak kita semua untuk membacakan mantra-mantra pemanggilan Bunda Buddha. 还记得那句咒语吗？心里面跟我再念一次：西塞乌吗？ Apakah kalian sudah membacakan mantra tersebut? Akhirnya setelah dicari tahu Ming tentang mantra tersebut ke seorang biksu Yunan yang Ming temui sebelum dirinya kembali ke alam barja. Kalau ternyata mantra tersebut bukanlah mantra yang membawa keberkahan, melainkan mantra itu adalah mantra penyerahan diri bagi yang membacanya. Jika sudah membaca mantra tersebut, berarti sudah siap untuk menerima kutukan Bunda Buddha. Sedangkan simbol tangan adalah sebuah mantra untuk menyebar kutukan Bunda Buddha kepada orang asing. Dan alasan patung Bunda Buddha ditutupi karena wajahnya adalah jantung dari kutukan itu sendiri. 小妹妹啊， Itulah alasan mengapa setiap orang yang melihat video tersebut akan terkena kutukan hingga berakhir dengan kematian. Di sini Ronan mulai menyebar kutukan itu dengan membuka wajah patung Bunda Buddha. Jika banyak orang menerima kutukan tersebut, niscaya itu bisa meringankan kutukan Dodo. Apakah kutukan itu akan berdampak kepada kita semua? Bodoh amat dan film pun tamat. Oke guys, sekian dari film tersebut. Mohon di subscribe jika tidak mau terkena kutukan Bunda Yeti. Polote.